Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuriza Kiraina. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertama dari Pancasila menggunakan Microsoft PowerPoint. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertama dari Pancasila tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Salah satu fokus yang saya pilih adalah proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Di sini saya sudah membuat PowerPoint yang mencakup tentang salah satu peristiwa penting sesuai pilihan fokusnya, menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, dan menyampaikan refleksi pribadi pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang penuh perdebatan dan semangat kebangsaan. Proses kelahirannya menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa, yang mencerminkan tekad para pendiri bangsa untuk menciptakan dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam. Melalui sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, perumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila lahir sebagai hasil dari semangat musyawarah, persatuan, dan toleransi. Proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertamanya, para tokoh bangsa membahas dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh penting yang menyampaikan gagasannya adalah yang pertama Muhammad Yamin, mengusulkan dasar negara kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua Supomo, mengusulkan dasar negara berdasarkan paham integralistik, yaitu negara sebagai satu kesatuan yang mengatasi golongan. Yang ketiga, Insinyur Soekarno, menyampaikan gagasan Pancasila yang terdiri dari kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah lahirnya Pancasila, karena untuk pertama kalinya istilah Pancasila disebut secara resmi dan menjadi dasar bagi perumusan berikutnya. Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah contoh gambar dari sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis dan Islam untuk merumuskan kembali dasar negara yang dapat diterima semua pihak. Hasil dari panitia ini adalah Piagam Jakarta, yang menjadi naskah awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Piagam Jakarta memuat sila-sila Pancasila versi pertama dengan rumusan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, rumusan tersebut kemudian mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demi menjaga persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Ini adalah isi dari Piagam Jakarta. Lalu pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang PPKI disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaannya, yang di dalamnya tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan final. Keputusan untuk mengubah sila pertama menunjukkan sikap kebijaksana dan semangat toleransi para pendiri bangsa demi menjaga keutuhan negara yang baru lahir. Peristiwa ini menggambarkan bahwa semangat persatuan di atas perbedaan merupakan fondasi utama berdirinya Indonesia. Ini adalah gambar hasil rapat PPKI, dan ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya, nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa penting. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan nilai luhur Pancasila adalah perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari peristiwa ini, tampak jelas nilai-nilai Pancasila berikut: nilai persatuan dan toleransi, sila ketiga dan ke-1,
Para pendiri bangsa rela menurunkan ego golongan demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia. Lalu nilai musyawarah dan demokrasi sila keempat. Perubahan dilakukan melalui diskusi dan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Yang terakhir, nilai keadilan dan kemanusiaan sila kedua dan kelima. Keputusan tersebut menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman dan hak setiap warga negara untuk hidup damai berdampingan tanpa diskriminasi. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya hasil kompromi politik, melainkan juga manifestasi dari kebijaksanaan dan jiwa kebangsaan yang luhur. Selanjutnya, refleksi pribadi, pelajaran dan relevansi bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari proses lahirnya Pancasila, terutama dari peristiwa perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Pelajaran yang dapat diambil antara lain. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Generasi muda harus meneladani sikap para pendiri bangsa yang rela berkorban demi persatuan nasional. Yang kedua, menjaga toleransi dan menghargai perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mampu hidup berdampingan dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang sosial. Yang ketiga, menanamkan semangat gotong royong dan musyawarah. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, generasi muda harus belajar untuk berdialog dan mencari solusi bersama, bukan saling menjatuhkan. Nilai-nilai yang tercermin dari peristiwa sejarah lahirnya Pancasila masih sangat relevan di era modern yang penuh dengan tantangan globalisasi, individualisme, dan polarisasi sosial. Pancasila mengajarkan bahwa identitas bangsa Indonesia dibangun di atas persatuan, toleransi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, memahami sejarah lahirnya Pancasila bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi panduan moral dalam menghadapi masa depan. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Sejarah lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia dibangun atas semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah. Peristiwa penting perubahan sila pertama mencerminkan kebesaran jiwa para pendiri bangsa yang mengutamakan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan. Bagi generasi muda, pelajaran dari sejarah ini menjadi pengingat bahwa menjaga persatuan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan adalah wujud nyata mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk memperkuat karakter bangsa di tengah tantangan zaman modern. Baiklah, inilah hasil dari presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari perkataan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.